Selanjutnya, kita akan belajar mengenai uji Kruskal-Wallis. Uji ini digunakan untuk menguji kesamaan lebih dari dua populasi. Dan uji ini merupakan uji non-parametrik untuk analisis variansi atau disingkat dengan ANAVA. Dan digunakan juga untuk menganalisis desain eksperimen rancangan acak lengkap atau disingkat dengan RAL. Distribusi uji ini menggunakan distribusi chi-square dengan derajat bebas P dikurang dengan 1. P di sini artinya banyaknya kelas sampel, di mana untuk masing-masing sampel itu harus lebih dari 5. Lebih dari atau sama dengan 5, artinya minimal ada 5 sampel. Artinya tabel yang digunakan adalah chi-square alpha dengan derajat bebasnya adalah P dikurang dengan 1. Hipotesis untuk uji ini adalah hipotesis awalnya P distribusi peluang itu identik. Saya ulangi lagi, P di sini adalah banyaknya kelas dari sampel yang akan kita uji. Kemudian, hipotesis alternatifnya yaitu sedikitnya ada dua distribusi peluang yang berbeda. Statistik ujinya di sini menggunakan huruf H dan tampak seperti ini ya. RJ ini adalah jumlah ranking untuk sampel ke J. Dan jumlah ranking ini dikuadratin, dibagi dengan banyaknya sampel pada kelompok ke J. Dan itu dijumlahkan semua, kemudian dikalikan dengan 12 dibagi dengan N dikali N plus 1. Dan hasilnya dikurang dengan 3 kali N plus 1. N di sini adalah total ukuran sampel, artinya jumlah semua sampel-sampelnya. Sebelum menggunakan uji Kruskal-Wallis, perlu diingat beberapa hal berikut. P kelas bersifat acak dan saling bebas. Banyaknya pengukuran lebih dari 5 untuk setiap sampel. Dan data pengukurannya adalah data kontinu. Sebagai contoh, misalkan seorang guru ingin melihat apakah penilaiannya berbeda untuk 3 kelas yang diajarkannya. Lalu beliau memanggil 5 siswa per kelasnya dan tentu dilakukan secara acak untuk mengukur kemampuannya. Dengan kepercayaan 95%, apakah ada perbedaan distribusi untuk penilaiannya? Tentu di sini error yang digunakan adalah 5%. Dan kita perhatikan bahwa di sini ada 3 kelas sampel, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan masing-masing sampel per kelasnya itu lebih dari atau sama dengan 5. Karena semuanya ini ada 5 sampel, maka tetap memenuhi. Jadi artinya, apakah ketiga kelas ini distribusinya sama? Atau kita cukup memperoleh ada 2 kelas yang berbeda? Cukup 2 kelas yang berbeda, maka artinya ketiga kelas ini tidak sama. Langkah pertama dalam menggunakan uji Kruskal-Wallis ini yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis H0-nya yaitu distribusi untuk ketiga kelas bersifat identik. Dengan H1, minimal ada 2 kelas yang berbeda distribusinya. Tentu kalau kita menemukan ada 2 kelas yang berbeda, artinya ketiga kelas tadi itu tidak sama. Kemudian menentukan taraf signifikansi alfa. Di sini saya menggunakan 5%. Kemudian menentukan uji statistik
untuk penelitian ini, yaitu uji Kruskal-Wallis dengan derajat bebasnya adalah df sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 ini diperoleh karena ada 3 kelas. H0 ditolak jika nilai H yang akan kita hitung lebih besar daripada chi-square tabel. Udah perhitungan, di sini saya letakkan tabel data asli dan di sebelah kanannya adalah rankingnya. Kemudian kita membuat peringkat untuk sampel dari semua sampel ini. Kita tahu yang paling rendah nilainya adalah 66, maka diberi ranking 1. Selanjutnya 67, maka diberi ranking 2. Selanjutnya 69, diberi ranking 3. Lalu 70 adalah ranking keempat. Setelah 70 itu adalah 74. Dan di sini perhatikan, karena 74-nya ada 2, dan setelah ranking 4 itu adalah ranking 5 dan ranking 6, maka untuk menentukan rankingnya yaitu 5 ditambah 6 dibagi dengan 2. Tentu saja kalau kalian menemukan 74-nya ada 3, berarti seharusnya adalah ranking 5, 6, dan 7, maka masing-masing harus diberi ranking 5 ditambah 6 ditambah dengan 7 dibagi dengan 3. Dan selanjutnya hingga semua diberi ranking. Kemudian jumlahkan semua ranking untuk setiap kelas. Jadi untuk kelas A, 14 ditambah 15 tambah 12 ditambah 11 tambah 13 dijumlahkan semua, hasilnya adalah 65. Dan seterusnya hingga untuk kelas C. Kemudian kita hitung statistik uji H. RJ ini adalah total ranking. 65 ini adalah total ranking untuk kelas A, 38 adalah kelas B, dan 17 adalah total ranking untuk kelas C. Dan NJ ini adalah banyaknya sampel untuk setiap kelas. Karena banyaknya sampel untuk kelas A itu adalah 5, maka ditulis di sini 5. Namun jika kelas A itu sampelnya sebanyak 6, maka dibagi dengan 6. Karena ini kebetulan sama, makanya ditulis 5, di sini 5, dan di sini juga 5. Cara pengerjaannya berarti 65 dikuadratin, dibagi dengan 5. Kemudian 38 dikuadratin, dibagi dengan 5. Dan 17 dikuadratin dibagi dengan 5. Dan ketiga hasil nilai ini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dikalikan dengan 12, dibagi dengan 15 dan 16. N di sini adalah 15, artinya banyaknya sampel untuk semua kelas ada 15. Sehingga diperoleh H-nya sama dengan 11,58. Adalah keputusan, dan H yang kita peroleh tadi adalah 11,58. Tentu kita harus menentukan chi-square tabel, dan ingat karena kelasnya ada 3, maka dikurang 1 sama dengan 2, dan itu menjadi derajat bebasnya, dan alfa yang digunakan adalah 5%. Kita lihat dari tabel chi-square-nya. Karena df-nya adalah 2 dan alfanya adalah 5%, sehingga diperolehlah selnya adalah memiliki nilai 5,99. Kemudian kita kembali lagi. Dan kita bandingkan dengan hasil perhitungan kita. Dan ternyata, H yang kita hitung tadi lebih besar daripada chi-square tabel. Sehingga H0-nya ditolak. H0 ditolak, otomatis kita akan memilih hipotesis alternatif. Sehingga kesimpulannya yaitu sedikitnya ada 2 kelas yang berbeda distribusi penilaiannya. Ini adalah bukti bahwa distribusi populasi untuk ketiganya beda.
Jadi saya tekankan lagi, kita cukup menemukan ada dua kelas yang berbeda. Artinya, ketiga kelas pasti tidak sama.